Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab karya Muhammad bin Abdul Wahhab supaya kita bisa menilai kitab ini secara lebih seksama dan bisa adil dalam memandang dakwah beliau dari kitab aslinya, bukan dari ulasan-ulasan kitab yang kadang banyak fitnahnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Jadi kalau kita berselisih dengan suatu perkara, maka kita anak nilai. Lihatlah perkara tersebut, lalu kita lihat, bandingkan, lihat, uji dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Maka untuk mengujinya, dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, kita harus mengujinya dari bukunya. Dan bukunya ini guru kami ini membuat program Mafatihul Ilmi, ada bagian silsilah akidah yang menyelamatkan dari neraka. Itu buku Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan dimasukkan ke dalam silsilah akidah tersebut. Makanya itu, ini tanpa malu, saya tidak merasa malu bahwa buku ini saya mengkajinya dari guru kami. Dan saya akan membaca buku ini apa adanya, dari matanya, sehingga kita bisa menilai buku ini secara lebih seksama dan kita bisa mengujinya. Dan kita akan masuk kepada buku yang ke-6 dari bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab, sekaligus review buku yang ke-17 atau kitab yang ke-17 di channel saya. Buku yang kita kaji sekarang adalah Al-Usulus Sittah. Al-Usulus Sittatu, pokok-pokok yang 6 dari pokok-pokok agama yang 6, karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan membaca masailnya dan tidak mensyarah banyak. Ini silakan baca sendiri, dan syarahnya sebenarnya disyarah oleh guru kami. Silakan dilihat di channel beliau atau hadir di dalam kajian langsung beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekhul Islami. Berkata pengarang kitab Syekhul Islam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu disebut Syekhul Islam di sini. Min a'jabil ujjabi wa akbaril ayatid dalati ala qurratil malikil ghallabi sittatu usulin. Dari ajabil ujabi, keajaiban yang paling menakjubkan, wa akbaril ayati, dan ayat-ayat yang paling agung, ad-dalati ala qudratil maliki, yang menunjukkan kemampuan Allah Al-Malik yang maha berkuasa, Al-Ghallabi, yang maha Al-Ghallab, yang maha menaklukkan, adalah sitatu usulin, ada 6 perkara, 6 pokok perkara dalam agama yang bayanahallahu ta'ala, yang Allah menjelaskannya, bayanan wadihan, dengan penjelasan yang nyata, yang jelas, lil awami, untuk orang awam sekalipun, fauqa ma yadhunnu dhanuna, melebihi persangkaan orang-orang yang menyangka.
Thumma ba'da hada, kemudian setelah hal tersebut dijelaskan, setelah hal tersebut, setelah terang penjelasan tersebut, orang awam pun jelas, ghalata fiha katsirun min adkiya'il alami. Malah banyak dari orang-orang yang cerdiknya di alam semesta, ulamanya, uqala'i bani adama, yang ahli atau disebut orang yang berakalnya dari anak Adam itu, banyak yang ghalata, keliru. Illa aqallal qalili, kecuali hanya sedikit dari mereka yang tidak keliru. Nah, ini masalah, berarti ini ada perhatian bahwa Allah menerangkan 6 pokok perkara ini dengan terang-terangnya sampai orang awam sekali pun itu mereka memahaminya. Kemudian setelah begitu malah orang-orang yang berilmunya tiba-tiba menjadi keliru. Nah, ini ada permasalahan. Apa permasalahan itu? Kita lihat. Al-aslul awwal. Pokok yang pertama. Ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Permasalahan tentang ikhlas. Ikhlasuddini lillahi, mengikhlaskan agama itu adalah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Wahdahu, satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bayanu diddihi, dan penjelasan sebaliknya dari ikhlas itu adalah alladzi huwa syirku billahi, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi diulang, pembahasan tentang ikhlas itu adalah pembahasan yang terang, yaitu mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah saja. Dan pembahasan kebalikannya yaitu syirik, yaitu melakukan peribadatan atau memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, baik dari rububiyahnya, baik dari ibadahnya atau nama dan sifatnya itu, kepada selain Allah. Nah, masalah ini terang, sampai terangnya orang awam sekalipun paham. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amad. Dan untuk menerangkan hal ini, kaunu aktsaril qur'ani, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu menerangkan fi bayani hadzal asli, menerangkan masalah pokok ini. Min wujuhin syatta, dari berbagai sudut, dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, bikalamin yafhamuhu abladul amati, dengan pembicaraan yang dengan Al-Quran itu, pembicaraan dari Al-Quran itu bisa dipahami bahkan oleh orang yang sulit memahami sekalipun. Bahasa katanya, orang yang bodoh sekalipun itu akan mudah memahami. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara azhara lahum asyaitanu al-ikhlasu fi surati tanaqqusis solihina wa taqsiri fi huquqihim. Kemudian kebanyakan umat itu setelah dijelaskan dan itu dipahami oleh orang awam sekalipun, kemudian kebanyakan umat itu berada di atas hal yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ini berarti telah terjadi. Syaitan menampakkan keikhlasan kepada mereka itu dalam bentuk merasa meremehkan orang soleh dan merasa kurang dalam memenuhi hak-hak mereka. Perhatikan bahwa ikhlas itu dalam agama itu jelas, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tapi berubahlah pemahaman ikhlas itu di dalam pandangan kebanyakan manusia itu, menganggap bahwa ikhlas itu adalah merasa meremehkan orang-orang soleh dan merasa kurang memenuhi hak-hak mereka. Nah gitu, jadi merasa meremehkan orang soleh. Wadhara lahum asyirka billahi fi surati mahabbati solihina wa atba'ihim. Dan syaitan pun
menampakkan kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pengikutnya. Artinya gimana? Kesyirikan itu yang tadinya dianggap kesyirikan, dianggapnya kesyirikan. Zaman dahulu itu syirik. Apa syirik itu? Tegas. Kalau orang itu berdoa kepada selain Allah, walaupun itu orang solih, itu syirik. Dan masalah ini sudah jelas, bahkan oleh orang awam sekalipun. Tapi tiba-tiba setan menghiasi pikiran manusia itu, tiba-tiba menganggap kalau menganggap bahwa menganggap bahwa misalkan kalau berdoa atau bermunajat atau meminta ke orang soleh itu bukan kesyirikan, tapi itu bentuk kecintaan mereka kepada orang soleh, dan dalam bentuk bahwa itu adalah pengagungan mereka kepada orang-orang soleh. Nah, ini masalah pokok. Berarti ada hal yang keliru di umat ini, bahwa masalahnya ada perubahan pemahaman yang tadinya ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah, berubahlah menjadi ikhlas itu menjadi bentuknya merasa meremehkan orang-orang soleh dan merasa kurang memenuhi hak mereka. Terus syirik yang tadi menganggapnya kalau misalkan kita termasuk walaupun berdoa kepada orang soleh atau wali itu syirik, awalnya dipahami begitu, tiba-tiba berubah bahwa kalau kita berdoa, kalau orang-orang tersebut berdoa kepada orang soleh atau wali, maka itu bentuk pengagungan, bentuk kecintaan mereka kepada orang-orang soleh. Nah, ini permasalahan. Satu. Pokok yang kedua, al-astsani. Pokok yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah itu memerintahkan untuk ijtima', untuk bersatu di atas agama, wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan mencegah, melarang dari memecah belah di dalam agama. Jadi ini perkara udah terang di dalam agama, wa'tasimu billahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Contoh ayat. Kamu berpegang teguh di dalam agama itu, kamu jangan berpecah belah. Ini masalah jelas. Dulunya jelas. Fabayyanallahu hadza bayanan syafi'an tafhamuhul awamu. Maka Allah pun menerangkan masalah ini, pentingnya orang itu, umat Islam ini, untuk berpegang teguh di atas agama dengan penjelasan yang mencukupi, memuaskan, sampai penjelasan tersebut tafhamuhul awam, dapat dipahami orang awam sekalipun. Dan Allah pun melarang kita, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah pun melarang kita untuk tafarruq, untuk saling berselisih, untuk saling berpecah dan saling berselisih, sebagaimana yang telah terjadi di umat-umat sebelum kita, lalu mereka itu menjadi binasa. Maka diperingatkanlah umat ini jangan sampai berselisih dan jangan sampai berpecah. Wa dzakara annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah pun menyebutkan bahwa sesungguhnya Dia memerintahkan kaum muslimin itu untuk bil ijtima'i, untuk bersatu fid dini di dalam agama, wa nahahum 'anit tafarruqi fihi, dan melarang mereka dari tafarruq, dari berpecah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunatu minal ajabil ujabi fi dzalika. Kejelasan ini semakin bertambah terang dengan tuntutan yang datang dari sunnah berupa keajaiban yang sangat menakjubkan dalam hal tersebut, yaitu pentingnya umat Islam itu
untuk berpegang teguh di dalam agama dan menjauhi perpecahan. Itu masalahnya. Jadi masalah yang kedua itu, permasalahan itu jelas bahwa kita itu diminta untuk berpegang teguh atau luzumul jamaah, berpegang teguh di dalam kesepakatan umat dan untuk menjauhi perpecahan. Tapi masalahnya tiba-tiba tumasorol amru ila anal iftiraqa fi usuliddini wa furu'ihi wal ilmu wal fiqhu fid dini. Berubahlah pemahaman umat bahwa perpecahan di dalam pokok-pokok agama dan di dalam cabangnya itu adalah ilmu dan fikih di dalam agama. Berarti perubahan dari harusnya kita itu ijtima di dalam agama, harusnya kita bersatu menghindari perpecahan, tapi berubahlah pemahaman bahwa perpecahan tersebut adalah merupakan ilmu dan merupakan fikih. Wasara al-amru bil ijtima'i fi dini la yaquluhu illa zindikun aw majnunun. Dan karena orang-orang itu menjadi memahami bahwa yang disebut ilmu atau disebut fikih itu kenyataannya adalah berpecah di dalam agama, bahkan sampai di malam pokok-pokok agama, maka tidak ada yang menganjurkan untuk bersatu di dalam agama, kecuali mereka anggap bahwa orang yang mengatakan ayo kita bersatu di dalam agama, ayo kita, itu dianggapnya orang gila, dianggapnya orang zindik. Nah, itu permasalahan yang kedua. Jadi masalah yang kedua adalah, masalah yang kedua ini kesimpulannya, agama ini tegas sampai dipahami orang awam pentingnya untuk bersatu di atas agama dan jangan berpecah. Tapi kenyataannya berubahlah pemahaman ini bahwa seakan-akan berpecah belah di dalam pokok-pokok agama ataupun di dalam cabang-cabangnya itu merupakan fikih dan merupakan ilmu, sehingga ajakan untuk bersatu di dalam agama itu seakan-akan itu hal yang ngajaknya itu seakan orang-orang gila dan orang jindik begitu. Baik, sekarang pokok yang ketiga, anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammaru alaina walau kana abdan habasyiyan. Sesungguhnya dari kesempurnaan ijtima', kesempurnaan bersatu di atas agama ini adalah as-sam'a wa ta'ata, pentingnya mendengar dan taat liman ta'ammaru 'alaiha walau kana abdan habasyiyan. Walaupun yang memerintah kepada kita itu seorang hamba sahaya dari Habasyi, dari Afrika. Artinya begini. Ini perintah untuk supaya sempurnanya kita terjaga di atas persatuan itu. Kita itu wajib taat ke pemimpin kita walaupun pemimpin kita itu hamba sahaya dari Habasyi. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an da'ian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran. Maka Allah pun menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat syai'an, tersebar. Da'ian biwujuhin, dari segala sisinya, min anwa'il bayani syar'an wa qadran, dari berbagai bentuk penjelasan baik secara syara maupun qadar. Jadi agama ini menerangkan kita itu wajib untuk taat kepada pemimpin. Sampai di dalam hadis Nabi dikatakan, katanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Katanya tuh wajib bagi kalian itu untuk melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu bentuk nasihat dari Rasulullah. Dan wasam'a wa ta'ata, dan wajib Rasulullah menyampaikan
wajib untuk wasam'a wa ta'ah, mendengar dan taat. Itu kewajiban. Tapi tiba-tiba itu dalam hadisnya begitu. Nanti saya ada pembahasan itu hadis ini di dalam hadis arba'in, dan kita insya Allah akan membaca juga hadis arba'in. Tapi tsumma sara hadal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'i al ilma fa kaifal amalu bihi. Tiba-tiba masalah pokok ini tidak dikenal oleh kebanyakan orang yang menganggap bahwa mereka itu orang berilmu. Maka bagaimana mengamalkannya kalau mereka kenal aja tidak? Jadi ini masalah yang ketiga ini. Ini masalah pokok dalam umat ini. Ini masalah pokok dalam agama ini. Ini masalah terang bahwa kewajiban kita itu taat kepada ulil amri, dan ini menjadi pokok di dalam agama. Tapi masalah ini malahan orang-orang yang dianggap berilmunya itu kadang-kadang malah nggak paham. Padahal zaman dulu orang awam itu paham juga bahwa wajib kita taat kepada siapa? Kepada ulil amri di dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini masalah yang ketiga. Sekarang masalah yang keempat. Al-aslul rabi', masalah yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tuntunan ilmu dan ulama. Jadi dalam agama ini telah diterangkan apa itu ilmu dan diterangkan siapa itu orang-orang yang berilmu atau ulama. Dan diterangkan juga tentang fikih dan siapa yang fuqaha, terang. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan juga diterangkan orang yang tasyabbuh, sok menyerupai ulama, wa laysa minhum, padahal dia bukan ulama. Jadi dalam agama ini terang apa itu ilmu, terang apa itu ulama, terang apa itu fikih, apa itu ahli fikih, dan diterangkan juga siapa yang sok menyerupai ulama padahal dia bukan ulama. Wa qad bayyana Allahu hadal asla fi awwali suratil Baqarah min qawlihi. Dan sungguh Allah telah menerangkan tentang pokok ini di awal surah Al-Baqarah dari firman Allah, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini surah itu. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku berikan nikmat kepada kalian. Itu sampai firman Allah sebelum membahas tentang Ibrahim. Ya bani Israil adkuru. Jadi bentar. Jadi yang dimaksud oleh Syekh itu adalah ayat ini. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru, ingatlah, nikmatiya, terhadap nikmatku, allati, yang an'amtu, telah saya berikan nikmat, alaikum, atas kalian, wa anni, dan sesungguhnya kami ini, faddaltukum, telah mengunggulkan kalian, alal alamin, di atas seluruh alam. Apa alal alamin mengunggulkan itu? Ini diunggulkan dengan ilmu dan diunggulkan dengan diutusnya para nabi di sisi mereka. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu yauman, terhadap suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang satu jiwa tidak bisa menebus jiwa yang lainnya sesuatu pun.
la taqdi wa la tuaddi. Tidak bisa satu jiwa itu memenuhi atau mencukupi, memenuhi satu jiwa terhadap jiwa yang lain sesuatu sedikit pun. Wala yuqbalu minha adun, tidak diterima dari jiwa tersebut tebusan. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak pula bermanfaat syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Ini sebelum penukuran, sebelum membahas tentang Ibrahim, karena ayat setelahnya berbicara tentang Ibrahim. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalami al-katsiri al-bayini al-wadhihi lil amil balidi. Katanya dasar pokok yang ke ini yaitu membicarakan tentang ilmu ulama fikih dan fuqaha ini, dan siapa yang bukan ahlinya tapi hanya sekedar mirip-mirip atau menyerupai, menjadi terang benderang, tambah terang lagi katanya dengan penegasan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini berupa pembicaraan yang sangat banyak, yang jelas lagi terang bagi orang-orang yang seorang awam yang sangat sulit memahami sekalipun. Jadi orang awam pun akan sangat jelas memahami dengan penjelasan dari sunnah ini. Orang yang sangat sulit memahami pun bisa memahaminya. Lalu katanya wasorol thumma sara hada agrabal asya'i. Lalu katanya hal ini menjadi perkara yang teraneh. Jadi hal yang udah sangat jelas itu, masalah ilmu itu apa, masalah ulama, masalah fikih, masalah fuqaha, itu sudah terang benderang. Tiba-tiba menjadi bahwa hal itu menjadi dianggap sesuatu yang aneh. Dan ilmu fikih thumma sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dhalalatu. Ini saya sudah tulis. Dan jadilah yang disebut ilmu fikih itu adalah kebidahan dan dhalalat dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batili. Wa khiyaru ma indahum, dan yang terbaik dari sisi mereka adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Maka wasurul ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'alal khalqi, maka berubahlah ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan kepada makhluk itu, sedang pujiannya kepada ahli ilmu menjadi hal yang tidak siapapun ucapkan. Kenapa? Sarul ilmu alladhi faradahu ta'ala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi ila zindikun wa majnunun. Jadi, dan yang memuji tentang ilmu itu tidak ada yang mengucapkannya kecuali yang dianggap orang zindik atau orang gila. Nah, ini perubahan, bayangkan. Masalah ilmu, masalah fikih itu terang di zaman Nabi Muhammad. Tiba-tiba ilmu yang dianggap ilmu itu di akhir zaman, kata Syekh, malah yang disebut ilmu itu adalah dhalalat, bid'ah, kebid'ahan. Maka kita sering menyaksikan bahwa kamu harus baca sholawat. Contoh, sholawat yang diajarkan itu bukan ilmu. Dia adalah karangan-karangan seseorang yang kadang di dalamnya ada bentuk kesyirikan. Kalau kita pahami, ini adalah ajib. Yang diajarkan mereka itu justru bukan ilmu, bukan dari Nabi, tapi karangan-karangan mereka sendiri. Yang inilah contoh ya, walaupun ada orang yang pernah katanya pesantren 18 tahun, dia berpendapat bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah apa?
Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Yang kalau orang ahli ilmu itu menganggap bahwa sholawat ini, kalau paham, ini sholawat bisa berbahaya. Apa berbahayanya? Ada alladzi tanhallu bihil uqad, menetapkan bahwa bihi Nabi Muhammad itu bisa melepaskan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, dan belenggu-belenggu itu luas. Berarti menetapkan Nabi Muhammad itu bisa mengangkat kefakiran, bisa menolong, bisa mengangkat kesulitan. Itu adalah harusnya untuk Allah. Nah, itu bayangin orang setelah itu begitu dengan konteks bahwa sholawat itu mengandung masalah, dia berkata inilah sholawat yang terbaik, bahkan melebihi sholawatnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, seperti sholawat Ibrahimiyah atau sholawat yang masyhur. Nah, ini masalah aneh. Jadi yang dianggap ilmu di sisi mereka itu justru adalah kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Nah, ini masalah aneh. Padahal ilmu sudah jelas, akidah sudah jelas, fikih sudah jelas, sholawat sudah jelas. Tapi berubahlah yang dijelaskan itu, yang dianggap ilmu itu bukan ilmu, tapi itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat, yang kadang-kadang kalau ditinjau dengan berbagai sudut, misalkan sudut akidah, sudut bahasa, itu bahkan bisa menyebabkan kesyirikan. Seperti tadi, menetapkan Nabi Muhammad itu memiliki kemampuan melepas belenggu-belenggu yang itu tidak pantas kecuali hanya untuk Allah, karena Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Di sisi orang berilmu itu bentuk kesyirikan, tapi di sisi mereka yang kadang mereka mengaku pernah pesantren 18 tahun, merasa berilmu, merasa paling berilmu, tapi ternyata yang diajarkan salawat-salawat bid'ah yang kadang-kadang membahayakan gitu. Nah, ini contohnya begitu, dan orang tidak sadar dengan hal itu. Ini kita segala pengalaman pribadi sekaligus kita sampaikan. Kita baca wasoro man ankarahu wa adahu wajada fit tahdiri minhu wan nahi anhu wal faqihal alima. Orang yang mengingkari dan memusuhi ilmu serta bersungguh-sungguh dalam mentahdir ilmu dan melarang ilmu justru menjadi seorang yang dianggap faqih dan berilmu. Nah, ini maksudnya gini, kita sekarang ngalamin gini. Mereka yang dianggap berilmu itu, dia ngajarkan contohnya sholawat itu, sholawat nyariah kita sebut ya. Yang isinya kalau kita tinjau tadi, alladzi tanhalu bihi itu kepada Nabi Muhammad al-uqadu. Berarti Nabi Muhammad ditetapkan mampu melepaskan ikatan-ikatan, dan itu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah dalam hal perbuatan Allah, bahwa yang mampu melepaskan ikatan kan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya makhluk, tapi yang mampu melepaskan ikatan kan harusnya Allah. Tapi ditetapkanlah bagi dia itu bahwa Nabi Muhammad itu mampu melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya hanya oleh Allah, dan itu bentuk kesyirikan menurut konsep tauhid. Tapi bayangkan, orang yang dianggap berilmu, kadang mesantren, katanya mesantren 18 tahun, dianggap ditokohkan, lalu dialah orang yang membenci orang-orang yang menyampaikan ilmu. Disampaikanlah bahwa sholawat itu harus dijelaskan, harus mengikuti sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Disampaikanlah bahwa akidah itu begini-begini, akidah yang dijalankan oleh Nabi. Tapi justru orang yang memusuhi ilmu, justru yang mengingkari ilmu, justru orang yang mentahdir orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, dianggap kata dia kamu sesat, kamu menyimpang. Maka dialah orang yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan kebidahan. Itulah yang dianggap al-faqih, orang yang faqih dan orang yang berilmu. Nah, ini masalah. Nah, kita sekarang sejujurnya, dan saya mengalami juga masalah ini. Jadi ini adalah terbukti di masyarakat bahwa ada pergeseran nilai, bahwa yang dulu yang disebut ilmu itu qala Allahu wa qala Rasul, apa yang disampaikan oleh Allah dari Al-Qur'an, apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis, itulah ilmu. Tapi berubahlah ilmu di zaman akhir itu, bahwa ilmu itu adalah karangan-karangan seseorang,
dijelaskan hal-hal ini, amalkan begini, dijelaskan selawat. Lalu selawat karangan dia yang kadang-kadang bisa menyebabkan kesyirikan, diumumkanlah kata dia, inilah selawat terbaik. Kadanya ada selawat ada 4.000 jenis, bahkan inilah yang terbaik, mengalahkan selawat yang diajarkan Nabi. Yang justru yang diajarkan Nabi itulah ilmu sesungguhnya. Lalu orang yang mengingatkan kepada dia, hei ini selawat ini tidak benar, maka sama dia dimusuhi, dan yang memusuhi tersebut itulah yang disebut faqih dan orang yang berilmu. Oke, baik. Dan ini harusnya sudah paham. Kalau sudah mengalaminya paham. Dan jujurnya saya sudah mengalami. Baik, kita langsung ke 5. Ini ada ininya. Kita langsung al-aslul khamis. Pokok yang kelima. Bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'daihil munafiqina wal fujjari. Allah telah menerangkan, subhanahu, maha suci Allah itu, tentang wali-walinya. Dan Allah telah memisahkan, telah membedakan antara wali-walinya dan antara orang yang menyerupi walinya, min a'dai, dari musuh-musuhnya, al-munafikin wal fujjar, dari orang-orang munafik dan orang-orang berdosa. Wa yakfi fi hada ayatun min surati Ali Imran wa hiya qauluhu, dan cukuplah dalam menjelaskan tentang kriteria wali-wali ini adalah ayat di dalam surah Ali Imran, yaitu firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, andaikan benar kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka katakan Muhammad, ikuti aku. Ikutilah Nabi Muhammad, maka jika kamu mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullahu, maka niscaya Allah akan mencintai kamu. Satu kriteria. Di sini, kalau yang disebut waliullah, orang yang dicintai Allah itu wajib taat dan wajib mengikuti Nabi Muhammad. Itu satu kriteria yang pertama. Wa ayatun fi suratil Maidah, dan ayat di dalam surah Al-Maidah, wahiyya qauluhu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kamu, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut mencintai Allah. Berarti di sini bahwa orang wali-wali Allah itu tidak mungkin murtad dari agamanya, dan orang wali-wali Allah itu pasti mencintai Allah dan pasti dicintai Allah. Baik, dan ayat berikutnya, ala wa ayatun fi Yunus, dan ayat di dalam surah Yunus, wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, dia tidak merasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasa bersedih. Yaitu wali-wali Allah itu kriterianya jelas di sini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Berarti kriteria di sini wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Pasti dari ayat-ayat ini disebutkan bahwa wali Allah pasti mengikuti Rasul. Wali Allah pasti tidak murtad. Wali Allah itu pasti mencintai Allah dan Allah mencintainya. Wali Allah itu pasti tidak ada merasa takut, tidak merasa sedih, dan dia itu selalu beriman dan selalu bertakwa. Itu wali Allah. Jelas di dalam Al-Quran kriteria wali Allah. Thumma sara al-amru indallahi aktsaru man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila annal awliya la budda fihim min tarkit tiba'ir rusuli. Kemudian katanya masalah ini
pokok dasar ini berubah di kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Jadi orang-orang yang mengaku ulama, mengaku berilmu dan mengaku tergolong dari orang-orang yang memberi hidayah kepada makhluk, mengaku sebagai ahli fikih, mengaku orang-orang yang mendapat petunjuk, mengaku orang-orang yang memberikan hidayah itu, dan mengaku orang-orang yang menjaga syariat, bahwa katanya gimana? Bahwa orang-orang itu ngomong begini, bilangnya begini katanya. Mereka mengaku tumasoro al-amru indallahi aktsaru man yadail ilma wa annahum min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i. Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu, mengaku pesantren lama, mengaku banyak kitab yang mereka baca, mengaku mereka itu adalah pemberi petunjuk kepada makhluk, mengaku mereka itu penjaga syariat. Apa pemahaman ucapan mereka itu? Katanya illa anal awliya, bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la budda fihi min tarki tiba'ir rusuli, wajib wali-wali Allah itu meninggalkan mengikuti Rasul. Berarti mereka berubahlah kriteria wali itu kalau wali itu sudah menyelesaikan syariat. Kalau dia sudah meninggalkan Rasul, sudah tidak lagi wajib untuk ittiba terhadap Rasulnya. Itulah wali-wali di sisi mereka. Wa manittabahum falaysa minhum. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, maka itu bukan wali-wali, kata mereka. Oh, dia masih katanya bahasanya, wah ini masih di makom syariat. Belum makom hakikat, belum ma'rifatullah. Karena kalau udah ma'rifatullah sudah tidak perlu sholat. Begitu, itu kan permasalahan. Berarti kalau orang masih melaksanakan sholat, masih mengikuti Rasul, itu bukan wali-wali Allah. Nah, ini bergeser nilai-nilai itu di sisi mereka yang mereka menganggap orang ahli ilmu. Perhatikan, wala budda min tarkil jihadi. Dan wali-wali Allah itu di sisi mereka katanya orang yang meninggalkan jihad. Paman jahada falaysa minhum. Maka barang siapa masih berjihad, maka mereka bukan wali-wali Allah. Wala budda min tarkil imani wa taqwa. Wali-wali Allah di sisi mereka itu katanya wajib meninggalkan keimanan, wajib meninggalkan ketakwaan. Maka mereka orang dianggap wali-wali Allah, dia sudah tidak sholat, dia sudah tidak sholat Jumat, dia tidak, pokoknya itu wali Allah di sisi mereka. Membuatkan paman taqayyada bil imani wat taqwa. Maka barang siapa berpegang teguh, barang siapa terikat dengan keimanan dan ketakwaan, maka falaisa minhum, maka kata mereka bukan wali-wali Allah. Ya Rabbana nas'alukal afa wal afiyata innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami memohon pertolongan afwa dan afiyah, maaf dan afiyah, sesungguhnya Engkau itu Maha mendengar doa. Jadi kesimpulan di sini adalah pokoknya di dalam Al-Quran itu dan di dalam Sunnah sudah sangat jelas tentang kriteria wali-wali. Apa kriterianya? Dia itu pasti beriman, pasti bertakwa, pasti mengikuti Rasul. Maka tidak mungkin wali-wali Allah itu meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran gak mungkin wali-wali Allah meninggalkan haji kalau dia mampu. Tidak mungkin meninggalkan jihad kalau wajib bagi dia. Maka, tapi berubahlah di sisi mereka yang dia anggap berilmu. Kadang-kadang mereka menganggap orang berilmu, merasa paling pandai, merasa pesantrennya lama. Wah, segala macam, pokoknya merasa paling berilmu, merasa paling kokoh dalam berilmu, merasa paling hebat. Kata mereka yang disebut wali itu, orang yang sudah tidak perlu lagi sholat, orang yang sudah tidak kena khitab syar'i untuk menegakkan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat bagi mereka itu ini hanya istilahnya itu hanya apa namanya itu, bahasa Sundanya itu cangkang. Ini hanya masalahnya perbuatan dohir. Adapun bagi mereka itu sudah masuk. Kalau wali Allah itu sudah masuk ke levelnya makom hakikat, sehingga tidak perlu lagi sholat, sudah tidak perlu lagi zakat, sudah tidak perlu lagi melaksanakan bab-bab keislaman dan bab-bab keimanan. Bagi mereka sudah lepas semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah wali Allah. Dan inilah pokok yang kelima, pergeseran nilai, dan harus kita pahami bahwa itu adalah kekeliruan. Al-aslus sadisu, pokok yang keenam.
raddus syubuhatil lati wadhaha syaitanu fi tarkil qur'ani wa sunnati. Bantahan terhadap syubhat yang wadhaha syaitanu, yang syaitan letakkan fi tarkil qur'ani wa sunnati, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di mana katanya? Dan untuk wattiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqatil mukhtalifati. Dan untuk mengikuti pendapat-pendapat dan hawa yang berbeda-beda, yang berpecah-pecah. Kenapa? Bagaimana katanya? Ini syubhat mereka itu katanya wahya. Ini kita sering mendengar. Sering ucapan ini mendengar dari orang-orang yang mengaku ahli fikih. Anal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin dipahami, tidak mungkin diketahui maksudnya kecuali yang bisa itu hanya al-mujtahid mutlak. Dan ini kita sering mendengar ucapan mubalik, kita sering ucapan para guru, kita sering mendengarkan para dai ngomongnya begini: tidak ada yang mampu mengambil hukum dari Al-Quran kecuali mujtahid mutlak. Dan tidak ada lagi mujtahid mutlak sekarang. Artinya sekarang Al-Quran tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu mengambil hukum di situ, karena kita bukan mujtahid mutlak. Mujtahid kalau sampai level apapun, kita hanya mungkin ada orang yang paling hebat pun tidak mampu menjadi mujtahid mutlak, hanya bisa menjadi mutlak mujtahid muqayyad. Dan siapakah kita? Kenapa? Karena mujtahid mutlak kata wal mujtahidul mutlak wal mujtahidu huwa al mausufu bi kada wa kada. Katanya mujtahid itu adalah orang yang diberikan sifat ini kada wa kada. Ausofan la laha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Yaitu sifat-sifat yang andaikan sifat-sifat itu dilihat tidak ditemukan secara sempurna bahkan mungkin di Abu Bakar dan Umar. Maksudnya begini. Orang ini syubhatnya katanya yang bisa memahami Al-Quran, bisa mengambil hukum dari Al-Quran, dia harus mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu harus paham ini, harus hafal Quran, harus hafal hadis, sekian juta, sekian segala macam. Harus hafal semua ilmu, harus katanya hafal semua ilmu. Maka tidak ada orang yang mampu mencapai itu. Bahkan mungkin Abu Bakar sama Umar itu mungkin tidak ada. Tapi ini bentuk syubhat. Kenapa? Nah ini kalau yang saya lihat justru adalah supaya orang-orang itu tidak bisa keluar dari kebidahan. Supaya katanya ini ambil saja, kita tinggal makan dari kitab-kitab para ulama. Kita hanya disuruh membaca kitab-kitab para ulama, kita tidak bisa keluar lagi. Kalau misalkan ada kekeliruan di kitab-kitab itu, tidak mungkin keluar lagi karena kita tidak boleh mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini masalah syubhat. Karena kata dia, tidak ada yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Dan kamu tidak mungkin mampu mencapainya. Kamu harus tinggal makan aja nih. Tinggal dimakan ini. Tinggal makan apa? Dari buku-buku para ulama. Ulama yang kata dia itu buku ulama itu yang ini. Tinggal makan. Walaupun kalau misalkan itu buku ada terjadi kekeliruan, tidak mungkin bisa memperbaiki. Kenapa? Karena kita tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya bisa mengambil dari sini. Nah ini syubhat. Dan ini syubhat. Ini sering kita dengar dari orang yang mengaku ahlu fikih. Di mana? Fa illam yakunil insanu kadzalika fal yurid anhuma fardun hatman la syakka wala iskala. Maka konsekuensinya kalau tidak ada yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, fa in lam yakun al insanu kadzalik, jika seorang manusia, kamu misalkan itu tidak memiliki kriteria mujtahid mutlak, yang kriteria itu tidak mungkin ada di dalam diri kita. Bahkan tadi Abu Bakar dan Umar mungkin saja tidak bisa. Maka kata dia tuh gimana? Maka otomatis fal yurid anhuma, maka silahkan menjauh atau meninggalkan dari Al-Quran dan Sunnah fardhon hatman, dengan kewajiban yang pasti, la syakka wala iskala fihi, dan tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi keiskalan. Artinya jika kamu bukan mujtahid mutlak yang mampu memahami, kata dia itu Al-Quran dan Sunnah,
maka kamu tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya gitu. Kamu baca aja ini kitab-kitab para ulama, kata dia para ulama ini. Sehingga kalau kitab-kitab ulama itu sudah tercampur dengan kebidahan, dengan hal yang lain, tidak mungkin keluar lagi. Karena tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang bisa memperbaiki dari atau meninjau kitab-kitab tersebut. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berfirman, kata dalam Al-Quran itu, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti, kamu harus mengikuti apa yang diturunkan, unzila ilaikum, diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Maka perintah dari Al-Quran itu justru kamu harus mengikuti Al-Quran. Tapi syubhat ini kamu tidak boleh mengikuti Al-Quran, karena tidak ada yang mau mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Wa man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindikun au wa imma majnunun. Barang siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan diponis zindik atau dia gila. Kenapa? Karena li ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka merasa sulit. Maka mereka itu membenci orang yang membaca Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka membenci orang yang menjelaskan tafsir Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka benci kepada orang yang menjelaskan hadis. Kenapa? Karena dianggap ini gak mungkin kita memahaminya. Kita bukan mujtahid mutlak. Kita harus bisa baca kitab ini aja yang sudah jadi, tinggal matang makan. Kan begitu. Dan ini syubhatnya, berarti syubhatnya konsekuensinya akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka kebanyakan dari mereka hampir tidak pernah terdengar mereka itu membaca Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan hampir tidak pernah menjelaskan As-Sunnah. Bagaimana As-Sunnah? Tidak Sunnah. Dia hanya fokus di dalam kesibukan ini, kitab para ulama, kitab-kitab begitu. Itu tadi permasalahannya. Fasubhanallahi wa bihamdihi, maka maha suci Allah dan kepadanya kami memuji. Kambayanallahu subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubuhati al-mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyatil amati walakin aktsaran nasi la ya'lamuna. Betapa banyak Allah menjelaskan maha suci Allah itu baik secara syariat, baik secara qadari, khalqan wa amran, baik secara penciptaan, wa amran, dan baik secara perintah, katanya tuh fi raddish hadhihi syubuhati, dalam membantah syubhat yang mal'unati, yang tercela ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi yang beragam, balagot ilaha hadid daruriyati, yang sampai kepada batasan daruri, al-amati, darurat umum, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah benar ucapan ala aktsarihim, bahwa kebanyakan dari mereka itu fahum la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Inna jalna fi anaqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka itu diangkat ke dagu mereka, mereka tertengadah karena itu. Wajana min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fashaynahum fahum la yubsirun. Dan di hadapan mereka kami mengadakan dinding, dan di belakang mereka ada dinding pula. Fashaynahum fahum la yubsirun, maka kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Wasawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka sama saja bagi mereka, apakah kamu memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, maka mereka tetap tidak akan beriman.
Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu itu hanya memperingatkan kepada orang-orang yang mengikuti adzikr, mengikuti Al-Quran, dan dia takut terhadap Ar-Rahman bil ghaibi, dalam keadaan ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim, dan berikanlah kabar gembira berupa ampunan dan pahala yang mulia. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumidin. Selesai. Jadi pokok yang keenam ini intinya adalah ada syubhat, yang syubhat itu sering dilontarkan oleh ahli fikih, yang mereka menganggap ahli fikih adalah kita ini tidak mungkin bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah karena kita bukan mujtahid mutlak, dan tidak ada orang yang mampu mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Dan tidak ada orang yang mampu di zaman sekarang, orang yang memiliki kriteria sebagai mujtahid mutlak. Kalau begitu, kalau tidak ada orang yang mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah karena bukan mujtahid mutlak, konsekuensinya tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita fokus saja membaca kitab-kitab, kata mereka, kitab-kitab para ulama yang mereka sendiri. Ini para ulamanya kitab-kitab ini saja yang kita tinggal langsung makan, kita langsung tidak perlu lagi memikirkan ini. Begitu katanya, karena kalau kamu baca dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kamu bisa tersesat. Kamu baca dari sini karena kamu bukan mujtahid mutlak. Tapi konsekuensi ini artinya, konsekuensinya berarti Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi menjadi panduan, tidak lagi menjadi tinjauan, tidak lagi menjadi sumber hukum yang bisa berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang memahami Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada lagi mujtahid mutlak. Karena itu beredar di ucapan-ucapan mereka, katanya ijtihad itu telah diangkat dari umat Nabi Muhammad. Maka itulah konsekuensinya, maka umat ini akan mundur. Umat ini begitu membaca, berada di dalam suatu masalah, maka dia tidak bisa keluar lagi dari masalah itu, tetap ada di dalam kebodohannya. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada di sisi mereka telah mereka tinggalkan dengan konsekuensi seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berpegang dengan Al-Quran. Maka yang benarnya kamu harus belajar dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran, Al-Quran ini dimudahkan. Dan ini madhab yang kami pahami. Katanya, kata guru kami mengatakan dengan ayat Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini kami telah mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk dijadikan zikir. Fahal min mudzakir, maka ada orang yang mengambil pelajaran, yang mau berzikir. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada lagi keraguan pada Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Andaikan orang itu tidak boleh mengambil petunjuk dari Al-Quran karena bukan mujtahid mutlak, maka dikemanakan ayat ini? Maka Al-Quran menjadi tidak lagi berfungsi. Maka orang tidak lagi mengagungkan Al-Quran. Dan ini syubhat, supaya dari setan itu, supaya kita meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan As-Sunnah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.